Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Yahya. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Gambaran Konsep Diri pada Wanita Pengkonsumsi Alkohol Akibat Kondisi Keluarga yang Kurang Harmonis. Jumlah konsumen alkohol berada pada usia 15 tahun sampai 19 tahun dengan angka sebesar 21,1% pada wilayah Southeast Asian Regional. Kemudian jumlah konsumen alkohol yang berada pada usia 20 sampai 24 tahun terdapat sebesar 34,3% pada wilayah Southeast Asian Regional. Mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan kecanduan karena terdapat zat psikoaktif yang terkandung dalam alkohol. Mengkonsumsi alkohol juga dapat menjadi gangguan apabila memenuhi 2 kriteria dari 11 kriteria yang ada selama 12 bulan dalam DSM-5. Kemudian, mengkonsumsi alkohol dapat menjadi perilaku yang konsisten karena adanya zat psikoaktif yang terkandung dalam alkohol. Wanita cenderung menjadi alkoholik akibat permasalahan dalam keluarga seperti perceraian, meninggalnya salah satu orang tua, atau kurangnya kasih sayang. Kemudian peran gender juga mempengaruhi wanita menjadi alkoholik, seperti wanita yang lebih sering berkumpul bersama laki-laki dibandingkan sesama gendernya, dan wanita yang cenderung memiliki pekerjaan yang berorientasi dominan pada gender laki-laki. Kemudian wanita alkoholik biasanya menggambarkan dirinya secara negatif, yang dimana memiliki harga diri yang rendah, merasa dirinya depresi, dan mudah khawatir. Preliminary study menyatakan pada wanita yang mengkonsumsi alkohol itu disebabkan karena faktor keluarga serta pendidikan. Wanita yang mengkonsumsi alkohol memiliki gambaran diri yang negatif, evaluasi diri negatif, dan belum mencapai versi diri yang lebih baik. Sehingga penelitian penting untuk dilakukan karena konsep diri terbentuk dari pengalaman. Pengalaman buruk dapat membuat individu merasa terancam, sehingga perilaku mengkonsumsi alkohol menjadi alternatif untuk menghilangkan perasaan terancam tersebut, walaupun berisiko menyebabkan gangguan. Pada penelitian sebelumnya, terdapat konsep diri yang negatif, yang dimana merasa tidak yakin akan kemampuannya, merasa tidak setara dengan orang lain, malu ketika menerima pujian, peka terhadap kritik, responsif terhadap pujian, hiperkritis, cenderung tidak disenangi, dan pesimis. Pada konsep diri positif, di mana subjek selalu berpikir positif, humoris, bergaul dengan siapa saja, memiliki motivasi untuk bekerja, memiliki harapan di masa depan, selalu beribadah, selalu belajar di perkuliahannya, dan memikirkan masa depannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pengalaman buruk dapat menjadi ancaman bagi individu dan cenderung membentuk perilaku yang menyimpang akibat penolakan pengalamannya. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu, bagaimana gambaran pembentukan konsep diri wanita pengkonsumsi alkohol akibat pengalaman keluarga yang kurang harmonis. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran konsep diri pada wanita pengkonsumsi alkohol akibat kondisi keluarga yang kurang harmonis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberikan insight dan gambaran bagi wanita pengkonsumsi alkohol akibat kondisi keluarga yang kurang harmonis. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi diri sendiri, menjadi referensi tambahan untuk program intervensi pemerintah, dapat menjadi referensi tambahan untuk menangani klien dengan gangguan konsumsi, dengan indikasi gangguan konsumsi alkohol akibat permasalahan keluarga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep diri. Rogers menyatakan konsep diri merujuk pada persepsi karakteristik atau persepsi hubungan saya sebagai subjek atau saya sebagai objek dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan yang secara bersamaan melekat dengan nilai-nilai persepsi. Konsep diri mencakup semua aspek keberadaan individu dan pengalaman yang dirasakan,
dalam kesadaran serta pandangan orang lain terhadap dirinya. Pengalaman yang dialami dapat membentuk konsep diri dan dijadikan perubahan atau pembelajaran. Konsep diri dibagi menjadi 3 komponen, diantaranya citra diri, harga diri, dan diri ideal. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu keluarga, pola asuh, teman sebaya, dan harga diri. Fungsi konsep diri yaitu untuk mengatur data pengalaman, pemeliharaan harga diri, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan, dan mengatur perilaku dalam pemenuhan kebutuhan akan perasaan nyaman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe generik kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dengan melakukan wawancara dan pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Teknik analisis data yang digunakan mengurangi pengulangan informasi, melihat signifikansi data, melakukan coding, dan mencari tema. Prosedur penelitian dalam penelitian ini itu mempersiapkan penelitian yang dimana untuk membentuk kerangka berpikir pada bab 1. Kemudian pelaksanaan penelitian ini menjelaskan tahap-tahap peneliti memperoleh hasil penelitian. Pada alat pengambilan data, peneliti menggunakan panduan wawancara dan alat pendukung lainnya seperti handphone, laptop, dan alat tulis. Kredibilitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber yang dimana peneliti mewawancarai significant others pada masing-masing subjek. Dalam hasil penelitian ini terdapat citra diri yang negatif pada subjek E, citra diri negatif pada subjek R, citra diri positif pada subjek Y, harga diri rendah pada subjek E, harga diri tinggi pada subjek R, harga diri tinggi pada subjek Y, kemudian diri ideal dalam diri E yaitu ingin menikah, diri ideal dalam diri R ingin menjadi politikus, dan dalam diri ideal Y ingin menjadi orang yang religius serta menjadi orang yang sukses. Temuan lain dalam penelitian ini yaitu perbandingan sosial, adanya menyalahkan diri sendiri, meniru, dan memaknai kehidupannya. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu subjek pertama memiliki konsep diri negatif, subjek kedua dan ketiga memiliki konsep diri positif. Perbandingan sosial membentuk konsep diri, meniru dapat membentuk konsep diri, memaknai hidup membuat diri lebih berharga, pengaruh lingkungan dan keluarga mempengaruhi pembentukan konsep diri. Diskusi di dalam penelitian ini yaitu sudut pandang budaya mempengaruhi pembentukan konsep diri. Kemudian konsep diri dalam penelitian ini didominasi oleh konsep diri positif. Kemudian terdapat perbedaan faktor pembentukan konsep diri pada masing-masing partisipan yang memiliki masing-masing subjek yang memiliki konsep diri negatif dan konsep diri positif. Mengkonsumsi alkohol menjadi fungsi konsep diri dalam kebutuhan rasa nyaman. Kemudian saran metodologis dalam penelitian ini yaitu mempertimbangkan waktu luang atau membuat agenda kesepakatan wawancara, memperoleh subjek dengan hasil diagnosa gangguan sehingga dapat mengetahui apakah terdapat disorganisasi total atau tidak dalam konsep diri subjek. Kemudian membandingkan rentang usia agar informasi memiliki variasi berdasarkan tahap perkembangan setiap subjek. Menggali informasi significant others lebih dalam agar data lebih kredibel. Kemudian saran praktis dalam penelitian ini menghargai dan membantu anak yang mengalami kondisi keluarga yang kurang harmonis agar konsep diri anak tidak mengalami ancaman dan membentuk perilaku menyimpang seperti mengkonsumsi alkohol yang dimana sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh si anak. Kemudian menciptakan kehidupan yang beragam
meluangkan waktu, interaksi segitiga, saling menghormati, dan lebih memprioritaskan keluarga agar anak tidak mengalami kondisi keluarga yang kurang harmonis dan mereduksi perilaku yang menyimpang akibat kondisi keluarga yang kurang harmonis. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.